Kira-kira ada nggak sih keinginan Gus Hajar untuk ke depan seperti Bapak menjadi Bupati Jepara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Dinda Kirana dalam podcast Ngonsendika, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Dan sekarang ini Dinda Kirana bersama tim Ngonsendika sowan kendalemipun Gus Hajar yang berada di daerah Kerasa Embang Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Gus ya. Ini di acara Ngonsendika, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Kita santai aja ya Gus. Oke Mbak, siap. Baik Gus. Untuk yang pertama ini mungkin kami sengaja berkunjung ke dalemipun Gus Hajar ini. Kami penasaran sekali Gus. Seperti apa sih Gus Hajar di keluarganya? Sepertinya kok harmonis dan tidak ada masalah-masalah yang berarti begitu, kayaknya lancar saja. Dan selama menjalani jabatan sebagai anggota DPRD Jepara ini sepertinya begitu enjoy dalam menjalaninya. Rahasianya apa itu Gus? Oke, terima kasih Mbak Dinda. Memang saya ini adalah bapak dari dua anak Mbak. Iya. Jadi anak saya itu dua, jadi semuanya adalah putri. Masih kecil-kecil Mbak Dinda. Ya mungkin karena rahasia keluarga kami itu harmonis, tidak ada apa-apa, ya memang saya dengan istri saya itu ya saling mendukung satu sama lain. Jadi saya menjabat anggota DPRD Kabupaten Jepara didukung oleh istri dan didukung oleh keluarga besar saya gitu. Iya Gus. Dan mungkin ada pengalaman-pengalaman ya selama Gus Hajar menjabat sekitar hampir 2 tahun setengah ya. Jalan 3 tahun Pak. Jalan tahun ketiga ya. Iya, mungkin ada yang pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dilupakan begitu Gus, yang benar-benar itu selalu teringat-ingat begitu. Kira-kira kisah apa itu Gus selama menjabat inilah ya? Iya. Ya, namanya wakil rakyat Mbak ya. Iya. Wakil rakyat itu mewakili rakyat. Jadi kami adalah di anggota DPR ini adalah ya hanya sebatas jabatan saja. Tuan kami adalah rakyat. Jadi kalau yang Mbak Dinda sampaikan, apa yang paling berkesan? Yang berkesan ya ketika kami itu ketika saya itu bertemu dengan masyarakat dan apa yang disampaikan masyarakat yang menjadi aspirasi masyarakat, ketika saya itu sudah bisa untuk merealisasikan apa yang diinginkan masyarakat, itu adalah kesan sendiri Pak. Ada rasa senang, terus bahagia. Cara bahasa Jawanya itu bombong ing manah gitu. Itu yang menjadi kesan kami, kesan saya selama menjabat anggota DPRD Kabupaten Jepara. Kira-kira seperti yang Gus Hajar sampaikan tadi, bombong ing manah, itu benar-benar kayaknya plong gitu kan. Udah selesai luar gitu. Kalau orang Jawa mengatakan itu sudah terlaksana dengan baik, akhirnya plong begitu ya Gus. Ya, karena gini Pak ya, memang sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah ya Pak ya. Khairun nas anfa'uhum linnas Mbak. Iya, betul. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Betul. Itu yang saya selalu menjadikan pegangan saya untuk mengabdi ke masyarakat itu. Wah, dari apa yang Gus Hajar sampaikan tadi mengungkapkan khairul linnas anfa'uhum linnas, kok saya pribadi jadi teringat oleh beliau, sosok Bapak Marzuki yang begitu
menginspirasi dan begitu diidolakan oleh masyarakat Jepara. Dan saya pribadi juga ini sangat ngefans loh Mas. Diam-diam nih saya ngefans ngefans sekali sama Bapak Marzuki. Sama anaknya juga Pak. Sama anaknya juga ngefans. Dan kayaknya ini benar-benar titisan dari beliau yang nempok di sini. Dan mungkin masyarakat di Kabupaten Jepara ini masih banyak ya yang mengidolakan beliau begitu. Dan mungkin sudah banyak yang merindukan kapan sih bisa kembali mendengar atau menyaksikan tausiah-tausiah beliau yang begitu sejuk, menyegarkan jiwa. Nah dari sisi ini Gus, kira-kira bagaimana menghadapi situasi dan kondisi dari mulai awal beliau terkena musibah, saya mengatakan itu musibah ya, terkena musibah sampai sekarang, sehingga tetap kondusif begitu. Dari sisi keluarga juga tetap terjaga, tetap kondusif, tetap tenang, tidak bermasalah. Dan mungkin ada masyarakat yang membuli-buli atau menghadapi bulian-bulian atau yang lain sebagainya. Itu seperti apa Gus menghadapinya? Iya, karena gini Pak ya, memang kalau keluarga saya ya Pak, utamanya keluarga Bapak itu memang semuanya itu dikembalikan kepada Allah Pak, karena ini sudah takdirnya Allah. Kalau Allah sudah memberikan cobaan kepada manusia atau kepada makhluknya, ya kita terima dengan senang hati, dengan lapang dada Pak ya, karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kalau ditanya memang terkait perjalanan saya di anggota DPRD Kabupaten Jepara, memang banyak sukanya Mbak daripada dukanya. Contohnya gini ya, kalau sukanya itu memang banyak sukanya dalam arti gini, kami bisa bertemu dengan masyarakat banyak dari beberapa kalangan, dari beberapa kelompok. Tapi ada dukanya Mbak. Dukanya? Saya itu saya itu menjadi anggota DPRD ya Mbak ya. Ada dukanya itu saat saya itu pas saat pelantikan anggota DPRD pertama Pak. Pas pelantikan anggota DPR pertama, orang yang mengantarkan saya sampai menjadi seperti sekarang ini itu tidak bisa melihat saya secara langsung, tidak bisa melihat pelantikan saya menjadi anggota DPRD. Ini tidak bisa, yaitu adalah bapak saya Pak. Ya Bapak Ahmad Marzuki. Karena beliau Pak, saya akui memang karena beliau saya sampai bisa seperti sekarang ini. Saya ini siapa lah Mbak? Siapa yang kenal Hajar itu siapa? Yang kenal Hajar itu siapa? Itu tidak ada yang kenal. Ya kenalnya adalah Bapak Marzuki. Itu semuanya berkat beliau yang memperjuangkan anak-anaknya. Walaupun memang saya dipilih rakyat, tapi rakyat kan tidak mengenal siapa saya. Yang dikenal adalah bapak saya. Betul, ini memang benar-benar sangat mengharukan ya Gus ya. Kami semua maklum dengan kondisi dan situasi ini. Kalau teringat hal-hal awal ketika Gus Hajar menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara, saat dilantik memang beliau sudah di kondisinya sudah terkena musibah. Betul. Nah, hal-hal seperti itu ya Gus yang kami sangat berempati dan bersimpati. Musibah seperti itu sebenarnya nggak gampang gitu, nggak gampang orang bisa melaluinya, tapi keluarga Bapak Marzuki ini benar-benar keluarga yang tabah, keluarga yang kuat. Nah di sini loh, rahasia apa sih sebetulnya? Ikhlas itu tadi ya Gus? Iya, ikhlas. Terus kami itu kan memang dasarnya itu pesantren Pak. Pesantren itu sudah lama saya dengan kakak dan adik-adik saya itu semua kan lulusan pesantren semua Mbak. Kalau pesantren itu sudah dididik bertahun-tahun untuk menjalani apa sih arti keikhlasan, apa sih menjalani apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga diajarkan oleh guru-guru kami dan diajarkan oleh bapak dan ibu kami untuk selalu menerima apa yang sudah menjadi putusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Gus, berbicara tentang bapak ya ini Mas Ian. Setidaknya sekian tahun beliau di sana ya Gus ya. Tentunya pernah dong menengok beliau gitu. Gimana perasaannya itu ketika saat itu? Ya perasaannya memang memang Bapak sendiri mungkin? Iya, memang paling terharu itu memang saat habis pelantikan itu pelantikan anggota DPR, karena beliau itu kan memang tidak bisa hadir karena terkena musibah tadi itu. Terus kami, saya ya juga dengan kakak saya yang juga sekarang menjabat ketua DPRD Mas Hais,
ya juga apa itu sungkem ke beliau, meminta restu, meminta apa doa, karena saya di politik ini kalau tidak ada beliau juga pun saya tidak bisa sampai seperti saat ini, Pak. Ya mungkin nanti saya juga ingin apa itu maksudnya ilmu politik beliau sampai di politik beberapa tahun ini, ya semoga saya bisa meneruskan itu, Pak. Kayaknya dengar cerita Gus Hajar saya sedikit terharu dan hampir nggak bisa menahan nih Gus, tapi semoga tetap bisa. Tapi ini itu ya Mbak, ini bukan untuk pamer atau riak ya Mbak. Ya memang keadaan Bapak di sana memang alhamdulillah dalam keadaan sehat. Beliau juga selalu mengasih kabar setiap harinya, walaupun ada beberapa ada waktu-waktu tertentu. Karena pandemi saat ini itu sudah 1 tahun lebih saya dan keluarga itu tidak bisa bertemu secara langsung, ya. Tidak bisa bertemu secara langsung, hanya bisa lihat video call pun itu ada waktu-waktu tertentu dari pihak lapas dari Semarang, itu ada waktu-waktu tertentu untuk menjenguk untuk bertatap muka, berkomunikasi dengan beliau. Tapi tadi Pak, saya tidak tidak pamer dan ria. Kemarin betul. Dari pihak lapas mengasih info kepada keluarga Bapak karena kemarin baru mengislamkan orang non Islam itu sudah 3 orang diislamkan. Itu mungkin bisa menjadi pahala dan berkah untuk Bapak di sana. Amin. Ya. Ternyata Bapak di sana ada hikmah tersendiri, ada sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kembalinya tadi Pak, hadis khairun nas anfa'uhum linnas itu. Betul. Baik Gus, masih penasaran dengan Bapak Marzuki. Ada sifat tentunya yang karakter Bapak yang paling Gus Hajar kagumi, paling Gus Hajar sukai gitu dari sisi sosok Bapak Marzuki yang begitu melegenda menurut saya. Kalau sifat Bapak atau sosok Bapak itu kan yang paling dikangeni oleh teman-temannya atau oleh para loyalisnya istilahnya penggemarnya itu kan memang murah senyum Mbak, murah senyum, selalu senyum, bertemu siapapun selalu menebarkan senyuman gitu. Itu yang mungkin saya itu sulit untuk meniru, tapi berusaha untuk meniru Mbak, selalu senyum dengan siapapun, dengan masyarakat, dengan siapapun itu, baik itu yang tadi membuli kita atau yang yang memuji kita, itu semua diberikan senyuman itu. Tidak hanya sekedar meniru Gus, kayaknya Gus Hajar ini benar-benar menduplikat dari sosok Bapak ketika muda mungkin ya. Gini Gus, sosok Bapak ini memang patut kita akui banget dan kita memang sangat menunggu-nunggu beliau terbebas begitu. Kira-kira masih berapa lama lagi sih Gus? Kalau melihat putusan dari pengadilan ya Mbak ya, itu mungkin nanti kira-kira nanti sekitar bulan Juli Agustus itu Bapak sudah keluar. Alhamdulillah. Ya, tahun 2022 tahun ini ya. Tahun 2022 sudah keluar penghirup udara bebas, dan itu nanti Bapak akan kembali kumpul dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, itu yang paling penting itu terus berkumpul dengan masyarakat yang merindukan atau yang menunggu-nunggu Mbak. Kira-kira dengan sosok Bapak Marzuki ini ada beban nggak sih buat Gus Hajar sendiri dalam berpolitik ini Gus? Beban itu ada, karena gini ya, masyarakat itu pasti menuntutnya saya itu sebagai putra dari Pak Marzuki beliau itu dituntut untuk harus seperti bapaknya yang tadi yang murah senyum, terus istilah orang Jawa itu gerapiak ya Mbak ya, gerapiak dengan siapapun, itu menjadi beban tersendiri untuk kami. Tapi saya itu ya berusaha untuk
bisa meniru apa yang menjadi tadi kebaikan dari beliau, itu yang saya terapkan di dunia politik di Kabupaten Jepara. Karena tadi sudah saya sampaikan Mbak ya, saya itu bukan siapa-siapa Mbak, bukan siapa-siapa. Saya sudah bisa sampai saat ini, sampai seperti ini, kalau tidak dengan nama bapak saya itu pun saya juga sulit sampai untuk saat ini. Bahkan kalau sekarang itu kan tidak hanya di Dapil 2 yang mengetahui saya ya Mbak ya, tapi kelihatannya kalau sudah masyarakat Kabupaten Jepara sudah mengerti guys, sudah mengerti siapa sih Hajar itu, karena ya Hajar ya adalah putranya Pak Marzuki. Ya karena dikenalnya ya, yang dikenal adalah Pak Marzukinya, bukan Hajarnya gitu. Gini ya Gus, kan tentunya banyak sekali ya kejadian-kejadian yang di luar sana yang sering Gus Hajar hadapi, termasuk menjadi seorang anggota dewan. Ini benar-benar tanggung jawab berat, harus dipikul Gus Hajar untuk tetap tegar, tetap bertanggung jawab, mengayomi masyarakat begitu. Tentunya ada di antara salah satu masyarakat di Kabupaten Jepara terutama ya, ini yang suka dan nggak suka, yang seneng nggak seneng, yang benar-benar patuh, yang nggak patuh begitu ya, untuk mematuhi tata tertib yang sudah dilaksanakan, yang sudah dianjurkan oleh Forkopimda, pemerintah dan lain sebagainya. Ada dong mungkin oknum-oknum yang nggak suka, yang membuli-buli begitu. Seperti apa itu cara menghadapinya? Ya kalau kita menilai pro kontra itu adalah sunnatullah Mbak ya. Suka dan tidak suka itu adalah sunnatullah ya Mbak. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan seperti ini Mbak. Ridun nas goyatun la tudrok. Membuat senang semua orang itu adalah goyah. Goyah itu adalah tujuan la tudrok yang tidak akan pernah sampai Pak. Iya. Karena membuat semua orang itu tidak hal yang mustahil Pak. Hal yang mustahil. Nah, kalau saya ini hanya sebagai anggota DPR, kita lihat adalah pemimpin terbaik di dunia, yaitu Rasulullah SAW. Itu beliau adalah pemimpin terbaik di dunia. Itu saja masih dibully, masih difitnah dan ya dicaci maki. Kita sebagai mungkin adalah kotoran kukunya Kanjeng Nabi ya. Ngapain kita itu ya kita permasalahkan. Suka tidak suka adalah sunnatullah Pak. Pro kontra itu adalah hal yang biasa dalam dalam demokrasi di Indonesia ini Pak. Iya Pak. Iya Gus, tapi tidak menutup kemungkinan karena memang sosok Gus Hajar ini kuat ya, banyak yang tidak kuat dengan bully-bulian, itu juga banyak Gus. Kira-kira ada nggak kendala-kendala gitu yang mungkin ini yang saya pertanyakan ya, yang susah mungkin ya di antara sekian tahun Gus Hajar menjabat gitu, kendala yang dihadapi di lapangan, rintangan-rintangan yang begitu memang sulit gitu, pasti ada dong. Kesan saya sebagai anggota DPR di Kabupaten Jepara itu, ketika melihat masyarakat, bertemu masyarakat ya Pak, bertemu masyarakat dan masyarakat itu menyampaikan aspirasi ke kami, ke saya, itu ketika saya itu sudah bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah menjadi kesan tersendiri kepada saya Pak. Contohnya kemarin Pak, kemarin itu ada di desa ya, di desa tertentu, saya tidak bisa menyebutkan ya, di desa, di dapil saya itu ada Pak, menyampaikan aspirasi terkait perbaikan jalan Pak. Jalan itu sudah bertahun-tahun itu tidak diperbaiki. Terus masyarakat setempat itu menyampaikan aspirasinya kepada saya, kepada kami. Terus akhirnya alhamdulillah kemarin di tahun 2020 sudah terrealisasi itu. Alhamdulillah. Begitu bangganya saya Mbak, begitu bangganya ketika saya itu diundang Mbak, diundang untuk syukuran Mbak. Syukuran saya datang. Itu begitu kagetnya saya itu, masyarakat di desa itu berbondong-bondong, satu rumah itu membawa dekem itu, satu-satu, saking bahagianya itu Pak. Ya itu saking bahagianya masyarakat di desa tersebut karena begitu lama jalannya tidak diperbaiki, akhirnya bisa diperbaiki. Bisa menikmati jalan itu ya? Iya, bisa menikmati jalan yang dibangun tadi. Sekarang sudah bagus. Nah itu Pak, kesan tersendiri. Dan ada tadi bom-bom rasa terima kasih mereka itu. Rasa terima kasih begitu ditunjukkan dan gitu. itu
ketika saya itu bahagia ketika lihat masyarakat itu, iya, betul. Ya itu bahagia tadi, Mbak. Hal-hal seperti itu mungkin yang sangat mengesankan. Mengesankan, iya, Pak. Tidak seberapa, tapi kayaknya kita itu lega, iya, bisa lega. melakukan sesuatu untuk masyarakat. Melakukan sesuatu untuk masyarakat. Iya Gus ya. Memberikan manfaat tadi ya, Mbak. Memberikan manfaat kepada orang lain yang gitu. membutuhkan tentunya Iya, ya. Baik Gus, harapan-harapan dari Gus Hajar selaku anggota DPRD Kabupaten Jepara. Ini kan tahun 2022. Betul. Ya. Tahun baru. Tahun baru. Selamat tahun baru ya Gus ya. Selamat tahun baru juga Mbak Dinda. Selamat tahun baru, semoga harapan baru ada di semua kita semua terjaga di sini, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ada dong keinginan-keinginan yang positif tentunya, keinginan baru untuk Kota Jepara ini. Harus bagaimana kira-kira di benak Gus Hajar? Kalau harapan untuk tahun 2022 ini, Mbak, yang paling utama ya, Mbak ya, pandemi COVID-19 ini segera selesai lah, selesai. Karena memang pandemi COVID-19 ini istilahnya ya sudah merusak tatanan dunia, Mbak. Merusak tatanan masyarakat, merusak perekonomian masyarakat, semua kalangan itu terkena imbasnya, apalagi khususnya bagi warga masyarakat Jepara. Dari sisi perekonomiannya terkena dampak, kelompok nelayan, kelompok petani, semua terkena dampak, UMKM terkena dampak. Ya harapan saya di tahun 2022 ini, pertama itu adalah pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar hidup kita warga Kabupaten Jepara ini kembali normal kembali dan bisa melakukan aktivitas normal seperti sedia kala itu. Iya. Itu harapan kita semua. Harapan kita semua. Iya, dan tentunya harapan itu tidak cuma dari kita, tapi semua masyarakat, warga masyarakat Kota Jepara kompak guyup untuk membasmi itu semua ya Gus. Ya, terus juga karena ini tahun 2022 sudah mendekati pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dan nanti tahapannya juga di tahun 2022 dimulainya ya. Ya, semoga nanti pemilu 2024 dan pilkada 2024 Kabupaten Jepara bisa berjalan dengan lancar, terus bisa berjalan dengan damai, aman, itu yang paling penting, Mbak. Gus Hajar, ini nampaknya seger dan semangat sekali. Kira-kira ada nggak sih keinginan Gus Hajar untuk ke depan seperti Bapak menjadi Bupati Jepara? Ini pertanyaannya susah-susah gampang ini Mbak Dinda ya. Kalau saya di politik itu dijalani saja dulu, Mbak. Dijalani saja dulu, karena dinamika politik itu tidak ada yang tahu ke depannya. Apalagi juga kalau seperti Bapak itu pun menjadi bupati ya sangat susah sekali ya, Mbak ya. Itu nanti ke depannya nanti sambil jalan menikmati yang ada dulu ini, mengabdi untuk masyarakat di anggota DPRD Kabupaten Jepara. Kalau berbicara ke depan itu nanti biar dinamika politik yang berbicara itu. Baik Gus Hajar, sekiranya itu terima kasih, dan kami semua dari tim Ngonsendeka Ngobrol Santai bareng Dinda Kirana mendoakan kepada Bapak Ahmad Marzuki, semoga beliau sehat selalu, dijagakan, diselamatkan, dan segera kembali berbaur dengan kita semua yang sangat merindukan beliau. Dan keluarga Gus Hajar juga semoga selalu dalam suasana yang harmonis samawa. Ya, pokoknya tetap terjaga gitu Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mendoakan semoga Mbak Dinda dan beserta timnya acara ini bisa kedepannya bisa terus tambah sukses. Amin. Terima kasih Gus.
Pemirsa, demikianlah tadi acara podcast Ngonsendika, ngobrol santai bersama Dinda Kirana bersama Gus Hajar yang berada di daerah Krasa Embangsri. Semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.